Nggih, matur nuwun Yai. Wonten surat Quran surat Al-Isra ayat 15 ini Allah berfirman, dan tidaklah seorang itu memikul dosa orang lain. Tidaklah seseorang itu memikul dosa orang lain. Nah, ini perkawis ayat ini kula badhe nyuwun keterangan babagan dosa warisan. Ya, wonten istilah dosa warisan. Amargi wonten putra wayah niku pikantuk bendu saking Gusti Allah amargi kesalahan saking bapak ibu utawi nenek moyangipun. Lan niki nyuwun dipun wedal ingkang radi jelas niki pripun. Oke, makasih. Dosa warisan itu sebenarnya tidak ada. Kalau disebut dosa, yang dimaksud ayat itu adalah yaumul akhir, yaitu menanggung dosa-dosa yang bersifat perilaku. Perilaku begini, Pak Gun itu punya anak 3. Punya anak 3. Itu kalau sudah meninggal setelah akhirat, itu di surat Abasa diterangkan, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Itu tentang akhirat setelah kiamat. Tapi di dunia ini ada tanggungan. Beda itu. Jadi memahami yang namanya physical body, tanggung jawab. Dimaksud dosa warisan itu seperti ini. Kalau Pak Gun ini punya anak, kemudian Bapak Gun tidak punya pekerjaan, anaknya 6 misalnya, tidak punya pekerjaan, akhirnya anak 6 ini tidak terurus, sehingga anak 6 ini sekolahnya dan lain sebagainya tidak nutup, sehingga di dalam kehidupannya sengsara karena menjadi kuli misalnya. Ada yang jadi kuli aja kadang yang normal, misalnya ada yang cacat misalnya. Ini kan perilaku, physical body. Ini juga warisan, Pak. Tapi kalau sudah kiamat, tidak ada dosa warisan. Di dalam surat Abasa itu diterangkan, yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari itu orang lari dari saudaranya, wa ummihi dari ibunya, wa abi dari bapaknya, wa sahibati dari saudara-saudaranya, wa bani kelompoknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Dia mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan sendiri-sendiri, bahkan tidak kenal. Orang itu tidak kenal dengan bapaknya, ibunya, saudaranya, familinya, kelompoknya, temannya, tidak kenal di situ. Tapi itu sudah diketerangkan mulai dalam Al-Quran. Ini asbabun nuzulnya bagaimana? Ini menerangkan bagaimana ada dosa warisan itu ketika belum kiamat. Ada dosa warisan. Jadi dosa warisan itu adalah ketika jenengan berpelukan dengan istri jenengan, lahir anak cacat. Ini dosanya bapak ibu yang menanggung anak-anaknya cacat. Ini bapak ibu berpelukan, kemudian waktu berpelukan ini pas waktu takbir di bulan suci, malam takbiran gitu, terjadi anaknya sehingga gagap, nggak bisa berbicara jelas, kan begitu. Ini adalah dosa daripada dosa warisan. Dari perbuatan orang tua anak menanggung dosa, tapi bukan dosa perbuatan kesyirikan, kemusyrikan, beda. Ini tahu sendiri-sendiri. Anaknya musyrik, bapaknya enggak, beda. Nabi Ibrahim bapaknya musyrik, Ibrahim iman, beda. Paham ya Pak Gun ya? Nah seperti itu. Dosa warisan itu adalah physical body, mental body, spiritual body, ya kan? Gitu. Intuisi body itu dosa warisan. Tapi kalau kemusyrikan, kesyirik, musyrik itu dosa tidak bisa. Bapaknya musyrik, anak-anak soleh tetap soleh, tidak bakalan diwariskan. Karena ini pertanggungjawaban yang disebut yauma yafirul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ini perlakuan individu masing-masing.
Maka ayat itu harus dijelaskan. Gitu. Yang dosa warisan adalah, ya itu mau tak jelas no. Perumpamaane mabuk ngumpuli bojone dadi anak cacat. Atau misalnya dalam waktu hamil dia membunuh binatang membabi buta misalnya. Wah, bareng mono ketemu tikus itu ditaleni kawat. Wis ditaleni kawat urip-uripan cemplungno. Banyu kentono kali penyiksaan sang jabang bayi mendapat kutukan namanya. Ini adalah dosa warisan. Kelakuan bapak ibunya ini sehingga sang jabang bayi lahir dalam keadaan cacat. Atau sang bapak dengan ibu melakukan kemusyrikan misalnya. Ada misalnya dia percaya dengan punden atau mendewa-dewakan sebuah pusaka dan lain sebagainya. Sehingga ketika anaknya dalam kandungan sudah dikuasai jin, lahirlah cacat misalnya. Karena dia mempersembahkan pesugihan bohong. Ini kan dosa yang diwariskan. Dosa yang diwariskan. Meskipun kemusyrikan pun bisa diwariskan. Tapi ketika ada waktu-waktu tobat ini, tadi yang individu enggak. Maka ada dosa yang diwariskan. Diwariskan ini, ada orang pesugani Roro gitu. Yang diwariskan apa? Sumpahnya 7 turunan misalnya. Itu kan dosa warisan. Karena perbuatan kemusyrikan orang tuanya diwariskan kepada anak cucunya. Dan itu ada batasannya kiamat. Itu masih dunia. Setelah kiamat, Allah alam. Allah mengadili, keadilan Allah berbeda dengan keadilan yang lain. Kalau si jin masih hidup ya dikuasai. Kan begitu. Nenek kiamat kan jin mati. Masa kena alam jin siapa sih nyiksa? Gitu loh. Maka anakmu kamu pertaruhkan, anakmu sebagai borat. Itu kan ketika dunia masih ada, bisa kau wariskan itu. Persembahan-persembahan yang kamu lakukan di laut, di gunung-gunung misalnya, ya kan, di punden-punden misalnya, itu kan sebenarnya kan persembahan itu adalah sumpah. Kamu mengikuti ayat-ayat syaitan namanya. Ayat itu jangan dilihat tulisan. Karena saya melihat pohon itu ayat. Ada ayat hak. Kalau itu jambu bol ya aku ngomong jambu bol. Orang mau tulisannya tetap tak wajah jambu bol. Gitu kan. Jadi meskipun kemusyrikan, kesirikan itu masih bisa diwaris oleh anaknya. Tinggal perjanjiannya bagaimana? Perjanjianmu 7 turunan, konsekuensi kok 7 turunan. Kalau perjanjianmu semua keturunanmu, ya keturunanmu. Konsekuensi kok. Yang salah siapa? Apakah yang salah iblis? Enggak. Yang salah jin? Enggak. Kamu saja yang tertib. Kan tugasnya memang menggelincirkan dengan tipu muslihat yang bermacam-macam itu. Kenapa? Karena kamu tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Dia lebih mempelajari kitab Bintal Jempur, ya kan? Ada kejawen macam-macam. Tapi dia tidak mempercayai akan kitab Allah. Penyesatan apa di situ? Oke? You understand? Lanjut Pak Yai. Ya, monggo. Terkawis mungkin apa? Termasuk mereka yang tidak bisa masuk di alam barzah tapi masuk alam jin karena sebelumnya didahului dengan perjanjian. Ya. Seorang ayah mengadakan perjanjian dengan jin, kemudian anak-anaknya kemudian walaupun tidak tahu menahu, ketika dia meninggal masuk dikuasai oleh jin, termasuk itu gitu. Iya. Keterangan itu. Iya. Kalau misalnya bapak punya tanah kemudian dijual dengan tetangga, dulu tanahnya bapak itu dijual tetangga, balik sertifikat. Orang tuanya meninggal, apakah itu tanah bapaknya? Kan sudah tidak, menjadi tanah orang lain. Begitu juga kamu dengan para jin. Ketika kamu itu melakukan budaya jin, itu kan punya yang namanya segel, sertifikat seperti tanah.
Stempel. Biasanya sertifikat. Ada surat kan. Surat itu kan ada pesan. Pesan kan ada ayat-ayat yang dilakukan. Maka si anak ini adalah sebagai korban. Sebagai korban. Bukan lagi sebagai eksekutor. Korban pun bisa menanggung. Dan itu perjanjian itu kan kalau tidak paham, itu kan tidak ada akhirnya. Karena terus menerus. Begitu. Maka seorang jin yang pengalaman, pasti kan dia memilih terus menerus. Kalau tidak ada diputuskan. Gitu. Jadi saat ini orang itu tertipu karena dianggap jin itu ada yang muslim. Padahal di Al-Quran dikatakan kafiri, munafikin, kafiri, kafir semuanya jin. Tapi orangnya tidak mendalami tentang apa itu petunjuk Al-Quran, tapi lebih cenderung dia menerima sesuatu mistis yang tidak berdasar. Begitu. Jadi kalau didasarkan mulai Adam diciptakan kemudian jin disuruh bersujud sampai tidak mau karena dia itu merasa sombong, merasa lebih, diciptakan dari api. Kemudian dia tidak bersujud. Di situ kan terjadi bahwa ketika tidak bersujud kepada Adam, cuma yang semuanya bersujud ilah iblis. Nah disitulah terjadi sumpah dengan Allah bahwa seluruh amalnya itu tidak diterima. Dan Allah meminta apa permintaan jin itu kan ada beberapa, dua. Satu, minta umur panjang. Yang kedua, minta satu, diizinkan untuk menggelincirkan, menggoda seluruh anak turunnya Adam. Dan itu menjadi sumpah. Tapi sumpah itu bentuk akhlak daripada jin itu dendam. Bukan hanya sekedar sumpah, tapi sumpah itu di dalam jiwa sang jin itu dendam. Bukan hanya sekedar sumpah, tapi dendam. Dendam jin sumpah nang pangeran. Gusti Allah itu mau sabar, mau mengetahui, tetap dikabulkan. Dan tidak ada unsur yang namanya butuh kesepakatannya jenengan jin. Karena kesepakatan jin bukan sama dengan kesepakatan jin dengan Allah, bukan sama jenengan. Maka hukum yang berlaku adalah satu sisi. Jenengan dicap niku tidak perlu persetujuan jenengan, karena sudah ada perjanjian dengan Allah. Atau deh Pak Guru.